Hehehe. Sampurasun, dulur-dulur Faktalogia. Gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, Apple, yang bakal nemenin lo menjelajahi fakta dan sejarah dari sisi yang mungkin gak pernah lo bayangin. Hari ini, kita bakal bahas topik yang lumayan berat tapi penting banget untuk diingat, sejarah kelam Jepang. Lo mungkin tahu Jepang sekarang dikenal sebagai negara maju dengan teknologi canggih, budaya pop yang mendunia, dan disiplin tingkat dewa. Tapi, sebelum mereka jadi kaya sekarang, perjalanan mereka penuh dengan luka dan cerita suram yang gak banyak dibahas. Seperti kata orang Latin, et astra per aspera, menuju bintang melalui kesulitan. Jepang juga punya perjalanan berat menuju kejayaan mereka. Yuk, kita gali lebih dalam sejarah kelam ini. 1. Samurai dan zaman kegelapan feodal Jepang. Oke, kita mulai dari zaman feodal Jepang. Lo pasti familiar sama istilah samurai, kan? Tapi, di balik romantisme tentang satria yang gagah berani itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Di era ini, perang saudara antara klan-klan samurai sering terjadi. Mereka berebut kekuasaan, dan rakyat kecil jadi korban. Hidup di era feodal itu keras banget. Kalau lo lahir bukan dari keluarga samurai, kemungkinan besar hidup lo cuma jadi petani atau buruh tanpa hak. Bahkan, ada masa di mana hukum diatur berdasarkan kasta, dan nyawa rakyat biasa dianggap nggak ada harganya. Kalau lo salah dikit, bisa langsung dieksekusi. Sadis banget, kan? 2. Perang Dunia Kedua dan bom atom Hiroshima-Nagasaki. Skip jauh ke abad ke-20, kita masuk ke Perang Dunia Kedua. Jepang yang waktu itu dipimpin Kaisar Hirohito jadi salah satu kekuatan besar di Asia. Tapi mereka juga terlibat dalam berbagai aksi militer yang brutal, terutama di Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Tapi puncak dari sejarah kelam ini terjadi di tahun 1945. Lo pasti pernah dengar soal bom atom yang dijatuhin Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu hancur dalam sekejap, dan lebih dari 200.000 orang meninggal, kebanyakan warga sipil. Efek dari bom atom itu nggak cuma langsung, tapi juga jangka panjang. Banyak korban yang menderita radiasi bertahun-tahun setelah kejadian. Kejadian ini bikin Jepang menyerah tanpa syarat dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Tapi luka yang ditinggalkan bom atom nggak akan pernah hilang dari sejarah mereka. 3. Invasi Manchuria dan tragedi Nanking. Sebelum bom atom, Jepang juga punya catatan kelam lain yang nggak kalah tragis, yaitu invasi Manchuria dan tragedi Nanking. Di tahun 1937, pasukan Jepang menyerbu Tiongkok, dan di kota Nanking, mereka melakukan kejahatan perang besar-besaran. Diperkirakan lebih dari 200.000 orang tewas dalam pembantaian ini. Nggak cuma pembunuhan, ada juga laporan penyiksaan dan kekerasan lain yang bikin merinding. Tragedi ini jadi salah satu noda terbesar dalam sejarah Jepang, dan hingga sekarang, hubungan antara Jepang dan Tiongkok masih sering dipengaruhi oleh luka sejarah ini. 4. Kebangkitan Jepang pasca perang. Setelah semua itu, Jepang berhasil bangkit. Dari negara yang hancur pasca perang, mereka jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tapi kebangkitan itu nggak instan, guys. Mereka harus melewati masa-masa sulit, termasuk pendudukan Amerika dan restrukturisasi besar-besaran dalam pemerintahannya. Seperti kata pepatah tadi, et astra per aspera, Jepang melewati jalan terjal untuk sampai di bintang. Sejarah kelam mereka jadi pelajaran penting, nggak cuma buat mereka, tapi juga buat kita semua. Nah, dulur-dulur Faktalogia, sejarah Jepang memang gak cuma soal teknologi keren atau budaya pop yang ngehits. Di balik itu semua, ada luka dan perjuangan besar yang bikin mereka jadi seperti sekarang. Kalau ada yang bisa kita pelajari, mungkin ini, masa lalu yang kelam gak selalu berarti akhir dari segalanya. Kalau kita mau belajar dan bangkit, kita juga bisa mencapai bintang kita sendiri. Et astra per aspera, bro. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kasih tahu juga topik apa lagi yang pengen kita bahas. Like, share, dan subscribe Faktalogia buat cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dulur. Wilujeng sareng tetap penasaran.